Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena Tuhan terus menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Tuhan mempercayakan kita kesempatan untuk menikmati terus hidup. Dan juga Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hari ini juga kita bersyukur bersama dengan seluruh gereja GPDI di seluruh Indonesia karena bulan Maret ini Tuhan menambahkan 1 tahun usia dan GPDI genap berusia 100 tahun di tahun ini. Dan kita bersyukur bersama-sama untuk semua kemurahan kebaikan Tuhan bagi gereja kita. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita merayakan kematian Kristus yang menebus menyelamatkan kita hari ini. Dia Yesus yang telah mati bagi hidup kita, bagi penebusan kita. Mari kita naikkan pujian ini, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia, bagi Dia hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, lebih sungguh Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan. Dia Tuhan selamat
menyelamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku hanyalah belas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari kita bawa syukur kita bawa pujian penyembahan kita bagi Yesus yang telah mati bagi penebusan kita, Yesus yang telah mati untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan. Kau yang selamatkan kami, Kau yang tebus segala dosa kami. Kami bersyukur, menyembah, meninggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya.
selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Bagimulah segala pujian, pengagungan, hormat. Bagimulah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Allah yang menyatakan kasih setiamu yang besar atas hidup kami. Hari ini kami umat-Mu datang di hadapan-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami bagi-Mu. Allah yang telah menyerahkan dirinya, menderita, disalibkan, mati demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau terus menyatakan kasih-Mu itu sepanjang hidup kami. Kami ada sampai hari ini itu juga karena kasih-Mu. Gereja-Mu ada sampai hari ini itu juga karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan terima kasih, kami mau beribadah dengan penuh ucapan syukur. Kami berdoa Tuhan, kuduskan, sucikan, layakkan kami, supaya kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Ambil alih seluruh ibadah ini, semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Bahkan ibadah perjamuan kudus hari ini juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami pertaruhkan dari awal hingga pada akhirnya hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Semua kita yang percaya berkata, amin. Mari kita siapkan hati kita dalam ibadah perayaan Jumat Agung ini. Tuhan akan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur, naikkan pujian ini, bawa pujian ini kepada Tuhan sebagai penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan yang mati demi keselamatan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan, ketika Dia serahkan anaknya. Oh, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, syukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah, haleluya Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Lebih sungguh lagi, sekali lagi nyanyikan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah, kasih Allah mau berkorban
bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami menyembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan di hari yang luar biasa ini, di mana kita bisa memperingati kematian Tuhan Yesus dalam ibadah Jumat Agung pagi ini. Mari kita akan berdoa supaya Tuhan kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, saat ini. Kami boleh berada bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kami berada di rumah masing-masing, tapi kami percaya hadirat-Mu mempersatukan kami dalam suatu ibadah penuh dengan ucapan syukur. Tuhan, karena Engkau sudah memberi dirimu, mengorbankan dirimu, mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga melawat kami lewat kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi kami dan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu, urapilah seluruh jemaat-Mu, dan siapapun yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah kiranya lidah, bibir, mulut, pikiran, perasaan, hati, jiwa, rohnya dipenuhi dengan kuat kuasa-Mu sendiri, supaya hamba-Mu tidak berdosa kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita memperingati hari sengsara Tuhan Yesus. Hari yang sangat luar biasa. Bahkan seharusnya gereja Tuhan, seharusnya umat Tuhan merayakan hal ini lebih daripada perayaan apapun di dalam gereja-gereja kita. Karena inilah inti Injil. Inilah bagaimana jalan keselamatan kita dinyatakan dan dibuktikan dan disediakan oleh Tuhan Yesus lewat kematiannya. Karena waktu yang mendesak, kita akan sama-sama membuka ayat firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31. Kitab Yeremia pasal yang ke-31 sebagai ayat emas dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini berkenaan dengan Jumat Agung ini adalah kasih yang sempurna. Nah, kasih yang sempurna itu seperti apa? Mari kita akan sama-sama melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini Tuhan yang mengatakan hal ini kepada kita, bahwa Dia mengasihi kita dengan
kasih yang sempurna. Artinya tidak ada cacatnya, tidak ada sedikit pun benjol-benjol kalau ia bulat. Tidak ada lubang apapun, sempurna. Nah inilah saudara-saudaraku yang akan kita renungkan, bagaimana kasih Tuhan yang sempurna yang dinyatakan lewat jalan karya salib yang telah dilaluinya dan dibuktikannya. Mari kita sama-sama baca. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada bangsa Israel, bangsa pilihan. Dan pada pagi hari ini berbicara kepada kita semua sebagai umat pilihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Katanya begini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih yang kekal. Jadi tidak ada batasnya. Kasih yang tidak terbatas. Terus menerus. Apapun yang kita alami, apapun yang kita keadaan kita, kasih Tuhan sempurna kepada umat pilihannya. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah mengatakan itu kepada kita, bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Seperti apakah kasih yang sempurna itu? Coba kita akan melihat apa yang dikatakan firman Tuhan lebih jauh. Kita membuka kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat yang sangat terkenal, ayat yang selalu dan selalu diingat oleh setiap orang, yang wajib dihafal supaya ini menjadi materai dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, semua Tuhan mengasihi, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kasih yang sempurna itu dinyatakan oleh Allah, bukan hanya dengan kata-kata saja, dengan janji saja, tetapi dengan satu fakta dan perbuatan di mana Ia merelakan mengirimkan anaknya yang tunggal itu untuk mati bagi kita, yang hari ini kita peringati. Hari ini kita beribadah untuk mengingat betapa besar kasih Tuhan. Supaya apa? Dengan pengorbanan, dengan pemberian anaknya kepada dunia yang penuh dengan dosa ini, lewat pengorbanan anaknya di kayu salib, mereka yang percaya kepada Dia mendapatkan hidup yang kekal. Itu kerinduan Tuhan, itu keinginan Tuhan kepada seluruh dunia, termasuk saudara dan saya, dan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Wahai, engkau dikasihi oleh Tuhan. Tuhan ingin engkau selamat. Tuhan ingin engkau tidak menderita dalam penghukuman yang kekal dalam neraka. Tapi Tuhan menginginkan engkau selamat dan mendapatkan hidup kekal di dalam Yesus Kristus, kelak di dalam kerajaan sorga. Jangan sia-siakan waktu. Waktu ini adalah waktu yang penting. Kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi panggilan dan seruan firman Tuhan, kasih Tuhan terhadap seluruh dunia, terhadap siapapun yang mendengarkan, baik jemaat ataupun siapa saja yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudara, engkau dikasihi oleh Tuhan. Engkau dirindukan oleh Tuhan. Saya percaya engkau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bukanlah satu kebetulan, tetapi satu kesempatan yang Tuhan beri. Ambil keputusan, terimalah Dia, percayalah kepada Tuhan Yesus, karena Dia sudah datang ke dunia, dan itu menjadi fakta sejarah. Nah saudara-saudaraku, kenapa Tuhan memberikan keyakinan seperti itu?
Bahwa yang percaya kepada Dia, percaya akan pengorbanannya yang sempurna. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia membuktikan bukan hanya dengan kata-kata, dengan perbuatan, bahwa dosa-dosa saudara dan saya, dosa-dosa seluruh dunia ini sudah dibayar oleh Dia. Bahwa Tuhan Yesus sudah membayar seluruh dosa-dosa umat manusia seluruh dunia. Bayangkan, dosa umat manusia seluruh dunia, berapa banyak manusia yang berdosa. Bermiliar-miliar manusia. Bahkan sepanjang zaman anugerah ini, di mana Yesus lahir dan kemudian berada dalam kehidupan di dunia 33 tahun dan menderita salib. Dan disalibkan waktu saat Ia menanggung segala dosa umat manusia pada waktu itu, pada waktu sekarang, dan sampai kepada kedatangannya kembali yang kedua kali. Betapa banyak dosa yang harus ditanggung. Nah, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa Ia sudah menebus dosa, membayar dosa-dosa kita. Seluruh dosa umat manusia, seluruh dosa saudara. Saat sekarang, saat yang lalu dalam hidup saudara, saat sekarang maupun saat yang akan datang sampai saudara dipanggil Tuhan. Itu semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Dan saudara-saudaraku, itu dikatakannya di kayu salib. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengatakan bahwa kita sudah dibayar semua. Kenapa Dia mengatakan? Ada perkataan yang sangat menarik di atas kayu salib yang diungkapkan di dalam kitab Yohanes pasal 19. Coba kita baca. Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30 berkata seperti ini. Ketika Yesus disalib, dan kita melihat suatu drama tragedi penderitaan yang Yesus terima akibat menanggung dosa seluruh dunia sepanjang hidup manusia sampai hari ini, bahkan sampai kedatangan kembali yang kedua kali. Dia mengatakan, semua sudah selesai. Dosa manusia sudah dibayar lunas. Persoalan manusia tentang dosa sudah diselesaikan secara tuntas dan sempurna oleh pengorbanan Dia di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih untuk Tuhan Yesus Kristus, dikatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Sudah selesai. Seluruh hutang-hutang dosa kita, dosa-dosa umat manusia seluruh dunia sepanjang ribuan tahun ditanggung oleh Yesus Kristus, termasuk dosa saudara yang lalu, yang sekarang, sampai saudara nanti dipanggil pulang oleh Tuhan dalam kerajaannya. Semua sudah dibayar, sudah selesai, kata Tuhan. Maka Tuhan Yesus bilang dalam firman Tuhan, cukup kasih karuniaku kepadamu. Betapa dahsyatnya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kasihnya, Tuhan mengatakan bahwa kasihku sempurna. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yeremia mengatakan. Oh, luar biasa. Dan Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, sudah selesai. Artinya Tuhan Yesus sudah menerima semua hukuman dan dosa manusia pada saat itu, pada saat sekarang, dan sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu, siapapun, semua hukuman seluruh dunia sudah ditanggungnya dari kayu salib. Lewat apa? Bagaimana kita melihat bahwa penderitaannya yang luar biasa itu,
akibat daripada semua dosa umat manusia yang ditimpakan kepadanya. Kalau kita melihat dan membaca perikop-perikop tentang penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, bisa membayangkan betapa berat penderitaan yang ia terima. Karena akibat dia menanggung seluruh dosa, kenajisan, kekotoran, perzinahan, ataupun dosa-dosa apapun ditanggung oleh dia. Semua yang percaya, apapun dosamu, sebesar apapun dosamu, ditanggung oleh dia. Itulah sebabnya kalau kita melihat dalam perikop-perikop di dalam kitab Injil, kebenaran firman Tuhan memberitakan kepada kita, sampai-sampai dia berseru saat terakhir sebelum ia menghembuskan nafasnya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Arti, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa Tuhan Yesus bisa berseru begitu kepada Bapaknya meninggalkan dia seakan-akan? Bukan berarti Bapaknya tidak bisa Tuhan bebaskan dia. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melepaskan dirinya daripada kayu salib itu. Tapi ia membiarkan dirinya, membiarkan anaknya. Tapi ia tidak sanggup melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sebab kenajisan dosa umat manusia ada di atas tubuhnya saat itu. Tergantung di salib. Dosa ditanggungnya. Oh Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cukup, sudah selesai. Firman Tuhan mengatakan dan menjanjikan saudara-saudaraku dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Coba kita membaca Yesaya pasal 1 ayat 18. Berapa besar pun dosamu, apapun perbuatanmu, jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau disucikan. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 berkata seperti ini, marilah kita berperkara, kata Tuhan, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada dosa yang tidak bisa disucikan dan diampuni kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itulah kasih yang sempurna yang Bapa nyatakan kepada kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yesaya memperkuat hal ini, bahwa kalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jika dosamu seberapa berat pun berwarna seperti merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bisa disucikan, bisa dibersihkan, tidak ada tapak lagi, tidak ada noda lagi akibat dosamu. Dan engkau diterima menjadi anak-anak Tuhan. Engkau diterima menjadi anak-anak Allah. Engkau diterima sebagai pewaris-pewaris kerajaan sorga. Engkau diterima sebagai anak-anak Tuhan yang akan menerima kehidupan kekal dalam kerajaannya. Yesus berkata, Bapa, aku menghendaki di mana aku berada, mereka berada. Mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus ada di sorga. Mereka menghendaki kita semua juga ada di sorga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Kita bisa membaca itu semua dalam Alkitab. Dan pada saat ini coba kita akan lebih menghayati mendalam beberapa saja poin yang kita bisa dapatkan dalam Alkitab. Penderitaannya sangat mengerikan. Mari kita akan coba melihat apa yang tertulis oleh kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat 13
Dan Yesaya pasal 53 sampai ayat 12. Di sana tercermin bagaimana Tuhan Yesus menderita dengan penderitaan yang luar biasa. Coba kita baca. Tidak semua saya akan ambil karena waktu. Tetapi mari, bila saudara-saudara sempat di rumah, saudara baca. Saudara baca itu sehingga saudara benar-benar bisa menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana Yesus menderita bagi saudara. Yesaya 52 ayat yang ke-13 kita mulai. Sampai dengan yang ke-15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. So, apa yang diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang mereka apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Saudara-saudaraku, di dalam ayat 14 dikatakan seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita itu sudah dibuktikan. Bagaimana kita bisa menyaksikan apa yang dialami Tuhan Yesus dimulai dari Getsemani sampai di Golgota jam 3 sore. Semua drama yang mengerikan. Orang melihat Yesus Kristus tergantung di kayu salib, bukan seperti manusia dan bukan seperti anak manusia. Tubuhnya tercabik-cabik, mukanya penuh dengan darah, kepalanya dilumuri oleh darah karena mahkota duri. Seluruh bagian tubuhnya tidak ada yang tidak terluka. Bapak, Ibu, dan saudara, tubuhnya hancur dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kalau kita memperingati pada hari inilah perjamuan kudus, bagaimana kita mengambil sepotong roti yang kecil-kecil. Demikianlah keadaan tubuh Yesus ketika ia tergantung di kayu salib. Itu semua karena dosa-dosa kita. Betapa penderitaan yang luar biasa. Tidak ada manusia yang sanggup selain dia Tuhan. Di dalam tubuh manusia, dia menerima hukuman karena dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita coba melihat beberapa poin di dalam ayat 53, pasal 53 ayat 1 sampai 12. Tidak perlu semua kita akan membaca, tapi beberapa saja saya ambil untuk kita renungkan bersama-sama. Di dalam ayat yang ayat kedua B. Mari kita baca. Yesaya 53 ayat kedua B. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun sehingga kita menginginkannya. Tidak ada seorang pun menginginkannya, termasuk juga murid-muridnya pada waktu itu. Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak ada yang menginginkan Tuhan Yesus. Tak kala ia diadili, tak kala ia memikul salib dari pengadilan sampai dengan puncak Golgota. Murid-muridnya tidak ada bersama dengan dia. Semua meninggalkan dia. Tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Tidak mau mengakui bahwa mereka adalah murid-muridnya. Tidak ada satupun yang menginginkannya. Ini penggenapan daripada firman Tuhan. Dikatakan Yesaya 700 tahun sebelum peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kita coba melihat lagi ya lebih jauh. Ayat 4. Dan penderitaan yang luar biasa yang digambarkan oleh firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat 4 dalam Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya,
Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara-saudaraku, kita melihat apa yang dikatakan oleh ayat yang 52 ayat yang 53 ayat 4 ini. Begitu rupa. Padahal penderitaan yang Tuhan Yesus alami bukan karena ia berdosa, tapi ia dijadikan berdosa. Ia ditindas karena segala dosa dan kesalahan kita. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Seharusnya kita yang menderita seperti dia karena dosa-dosa kita. Tetapi dia dengan rela menerima hukumanmu dan hukuman yang seharusnya bagi kita. Dipikulnya dari kayu salib, di atas tubuhnya. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat 5 kita baca coba ya. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas. Dan kalau kita membaca keseluruhan daripada ayat atau pasal perikop Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Ini adalah satu pasal atau satu perikop yang menggambarkan penderitaan Mesias, penderitaan juru selamat akibat memikul dosa-dosa dunia, dosa-dosa saudara dan saya, dosa-dosa siapapun engkau yang mendengarkan, bahwa dosamu seperti apapun, firman Tuhan menjamin kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan disucikan, dosamu diampuni, disucikan seperti bulu domba, seperti salju. Tidak ada lagi noda yang tertinggal. Engkau diterima menjadi anak-anak Tuhan dan menerima kehidupan kekal. Bahkan saudara-saudaraku, begitu luar biasanya keadaan daripada Mesias yang digambarkan di dalam pasal 53 ayat 1 sampai 12 oleh Yesaya ini. Demikian rupa sehingga ia ditolak oleh umatnya. Saudara, Yesaya 53 ini adalah merupakan satu gambaran penderitaan Mesias yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Bahwa Mesias yang mereka harapkan tidak seperti itu. Sehingga sekalipun itu menjadi bagian dari kitab Yesaya, tetapi orang-orang Yahudi memblokirnya, menyegelnya, membuat forbidden chapter, membuat larangan mereka umat Yahudi membaca akan pasal ini, karena mereka tidak bisa menerima keadaan Mesias seperti ini. Padahal apa yang diterima oleh Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh Mesias adalah untuk menebus dosa-dosa mereka dan dosa seluruh umat manusia, dosa seluruh dunia, bahkan sepanjang dunia ini ada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah gambaran yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara baca Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12 ini. Itulah gambaran yang sangat jelas dan yang kita lihat, yang kita telah buktikan di dalam perjanjian baru, bagaimana Tuhan Yesus mengalami semua itu. Bahwa Tuhan Yesus mengalami semua itu. Apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya dibuktikan lewat karya salib, Via Dolorosa, dari Getsemani ke Golgota, penuh penderitaan, dicaci, dimaki, ditendang, dipukul, diludahi, dihina, difitnah, bahkan dicambuk dengan dengan paku-paku yang bengkok, yang bisa mengangkat daging-daging yang tercambuk. Daging itu tercecer sepanjang perjalanan Via Dolorosa, dari tempat pengadilan sampai Golgota. Saudaraku, betapa dahsyatnya apa yang telah diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dibuktikan dan dinyatakan. Bahwa oleh pengorbanannya, oleh kerelaannya berkorban dan menerima hukuman saudara dan saya dan seluruh dunia ini, Dia rela memberikan itu semua untuk saudara dan saya karena kasihnya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus dosa bagi kita, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia itu beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itulah hukum yang luar biasa yang Tuhan berikan. Anugerah yang luar biasa kepada dunia ini, kepada saudara dan saya, kepada siapapun yang mendengarkan. Khususnya bagi jemaat Tuhan. Mari kita sangat bersyukur karena kita sudah jadi milik Tuhan. Kita harus menjalani hidup kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan penuh tanggung jawab, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan hari-hari kita. Selama ini kita mengiring Tuhan Yesus, adakah kita menghargai pengorbanan yang begitu rupa? Lewat kehidupan keseharian kita. Ataukah kita merasa biasa-biasa dan sehingga kita tidak penuh tanggung jawab menjalani hidup iman kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus lewat penderitaannya. Kalau kita tidak penuh tanggung jawab menjalankan hidup kekristenan kita, saudara-saudaraku, kita sungguh-sungguh membuat Yesus sedih, bahkan membuat Dia menderita, bahkan kita tidak menghargai Dia. Karena itu biarlah kita lewat ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini, kita boleh melihat gambaran yang nyata bagaimana kasih Tuhan yang sempurna dinyatakan kepada kita. Yeremia mengatakan tadi bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tentu sebagai orang-orang percaya yang masih ada di dalam dunia ini, di mana kita menjalani kehidupan keseharian kita, kita tidak berjalan mulus. Kita harus menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan gelombang. Kita menghadapi jalan-jalan yang penuh dan berbahaya. Bahkan jerat-jerat iblis dipasang sepanjang perjalanan hidup kita. Bahkan cobaan-cobaan yang berat kadang-kadang menghadang hidup kita. Tapi ketahuilah saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sudah menjalani semua itu. Dan Ia menang. Dan kemenangan ini Ia berikan kepada kita orang-orang yang percaya. Asal kita mau bersandar kepadanya, mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, Dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Dan kalau sampai sesuatu hari kita mengalami kelemahan, Tuhan tahu, karena Dia mengerti bahwa kita masih dalam tubuh. Kita tidak mungkin lepas daripada kesalahan. Tapi Tuhan bilang bahwa anugerahku cukup, kasih karuniaku cukup bagimu. 1 Yohanes 1 ayat 9 memberikan satu janji ke Tuhan kepada kita. Kalau kita kembali melakukan kesalahan atau dosa, asal kita datang dan kita minta ampun, Ia mengampuni kita. Dan tidak mengingat lagi kesalahan kita. Itu artinya kasih yang sempurna. Itu artinya anugerahku cukup bagi engkau, kata Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengajak seluruh jemaat dan siapapun saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Inilah fakta. Sejarah yang tidak harus diterima
diterima oleh seluruh dunia. Sekalipun manusia berusaha untuk menghalang-halanginya, untuk mencoba memblokirnya. Sekadar orang-orang Yahudi sekalipun pilihan, mereka mencoba memblokir akan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi tidak ada yang bisa. Khususnya zaman ini, saat ini, di mana menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, anugerah Tuhan begitu luar biasa dicurahkan kepada seluruh dunia. Suku-suku bangsa-bangsa yang tidak pernah mendengarkan Injil, mereka sekarang bisa mendengarkan Injil dan mereka diselamatkan. Bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menolak Tuhan. Hari-hari ini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, sebab waktunya sudah tidak lama lagi. Dia akan datang kembali yang kedua kali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harap dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Yesus sudah mengorbankan diri bagi engkau. Dengan penderitaan yang luar biasa karena engkau dan saya, supaya saudara diselamatkan. Saudara percaya bahwa Tuhan sudah membayar dosamu, sebesar apapun dosamu. Yesus sudah memberikan contoh. Kita melihat apa yang Tuhan kerjakan atas Paulus. Seorang teroris, seorang pembunuh, seorang yang rajin untuk menangkap dan menganiaya, memenjarakan, bahkan menghukum mati orang-orang percaya. Tuhan mengampuni dia. Bahkan Tuhan memilih dia menjadi alat yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, tidak ada dosa yang tidak bisa disucikan oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau datang kepadanya seperti Paulus, engkau akan disucikan, diampuni, dan tidak menutup kemungkinan engkau akan dipilih menjadi alatnya di akhir zaman ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gunakan kesempatan ini. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan saya percaya Roh Kudus akan bekerja dalam hati saudara. Saudara akan mengalami satu perubahan total. Tak kala kau sujud dan mengaku dosa dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Roh Kudus akan berkarya dalam hatimu. Kau diupahkan damai sejahtera yang selama ini karena dosa-dosamu menghimpit engkau, menekan engkau, membuat engkau menderita, membuat engkau stres. Ketika engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Roh Kudus akan hadir dalam hidupmu. Yesus berkata, aku akan masuk di dalam hatinya. Dia Raja Damai. Dia memperdamaikan engkau dan Tuhan untuk selama-lamanya. Penutup firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin membagikan sebuah peristiwa ketika gempa bumi di perbatasan Irak dan Iran November tahun 2017 yang memakan korban begitu banyak dan penderitaan yang luar biasa. Di dalam peristiwa itu ada satu peristiwa yang luar biasa yang bisa menggambarkan akan bagaimana kasih yang luar biasa itu terbukti. Ketika porak-poranda sedang dibereskan oleh para penyelamat. Regu-regu penyelamat itu membongkar puing-puing. Dan ketika mereka menemukan mayat seorang perempuan, mereka mengangkat mayat perempuan itu. Dan apa yang terjadi? Mereka terperanjat. Karena perempuan itu tubuhnya hancur, dia mati. Tetapi dia sedang memeluk bayinya. Dan bayi itu hidup, saudara-saudara. Dan saya percaya ketika gempa itu terjadi, ketika runtuhan baik tanah, bangunan, dan lain-lain menimpa tubuh perempuan itu melindungi akan anaknya. Supaya anaknya tetap hidup, membiarkan tubuhnya hancur demi menyelamatkan anaknya. Itulah gambaran daripada Tuhan Yesus. Dia menerima hukuman dosa-dosamu. Cambukan, hinaan, cercaan, fitnahan, pengkhianatan.
Dia tanggung di atas tubuhnya di kayu salib. Dan dia memeluk saudara. Datanglah kepadaku. Semua yang bertanggungan berat. Aku akan memberi kepadamu sentosa. Panggilan Yesus. Untuk engkau dan saudara. Semua yang mendengarkan. Bahkan seluruh jemaat. Mari kita hidup. Bertanggung jawab. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan. Menjalani hidup ini dengan mengasihi Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Menyatakan kepada dunia akan kasih-Nya yang besar. Lewat hidup kita bagi orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita, karena ini adalah saat yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, khususnya di saat kita merayakan atau kita memperingati hari kematian Tuhan. Kasih yang sempurna yang Tuhan sudah menyatakan kepada kita. Tidak ada kasih seperti kasih yang telah dinyatakan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa agar lewat perjamuan ini kita dilawat oleh apa yang Tuhan janjikan. Mari kita hargai, kita bersyukur dengan sepenuh hati. Biar kiranya lewat perjamuan ini ada mujizat-mujizat terjadi di tengah-tengah kita, di dalam keluarga kita, di rumah kita. Kasih yang sempurna dinyatakan Tuhan kepada kita semua. Saudara yang sakit, mari makan dengan iman. Yang memiliki pergumulan, mari makan dengan iman. Mereka yang terbelenggu dengan dosa, mari minta agar pembebasan yang Tuhan nyatakan lewat kayu salib menjadi milikmu juga pada pagi hari ini. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Darahmu Yesus sucikan daku. Persiapkan diri kita masing-masing. Darahmu Yesus Demikian pula seluruh pelayan perjamuan, Darahmu Yesus semua kepala-kepala keluarga. Kita akan sama-sama melayani umat Tuhan, keluargamu. Terima kasih Tuhan, darah Yesus. Terima kasih. Sementara pujian dilantunkan, mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh ada di dalam hadirat. Setelah kami memuji, menyembah Engkau, mengucapkan syukur di dalam ibadah khusus ini, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kuasa Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapa, kami datang kepadamu, memohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar di hari istimewa kami memperingati hari kematian-Mu. Di sini juga kami boleh mengalami mujizat. Bukan hanya saat itu Tuhan ada mujizat, tapi hari ini kami boleh merasakan mujizat dan lawatan-Mu juga. Setiap mereka yang ambil bagian dalam perjamuan ini Tuhan, kiranya Engkau akan melawat. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terbelenggu dengan dosa Tuhan lepaskan, yang berbeban berat Tuhan angkat. Nyatakan pertolongan-Mu, sebagaimana Engkau membebaskan kami dari dosa, Engkau juga membebaskan umat-Mu dari segala belenggu-belenggu yang ada, beban-beban yang ada. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu sama.
dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Dan firman-Mu ya dan amin tidak berubah. Apa yang Kau janjikan pasti Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Inilah waktu-Mu, dan biarlah kiranya kuasa-Mu bekerja. Kami menyerahkan waktu ini kepada-Mu Tuhan. Urapi setiap pelayan perjamuan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biar kami boleh layak menikmati dan menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari semua pelayan perjamuan silahkan ambil bagian masing-masing. Layanilah akan seluruh jemaat atau keluargamu sendiri. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Dijadikan baru. Mari semua jemaat bangkit berdiri. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mari kita naikkan syukur kita dengan mengucapkan syukur, dengan berkata-kata, keluarkan suara saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa hari ini pun mujizat bisa terjadi di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam rumah kami Tuhan, atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Roti ini lambang tubuh Tuhan yang hancur karena segala siksaan, cambuk-cambuk serdadu Romawi. Ini memperlihatkan betapa kasih-Nya sempurna, tuntas untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Mari kita akan baca sebelum kita makan bersama-sama akan firman Tuhan ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita akan sama-sama makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita angkat cawan ini dengan tangan kita tinggi-tinggi. Kita bersyukur darah-Nya tercurah sampai tetes terakhir. Sempurna. Kasih-Nya sempurna. Pengorbanannya sempurna. Penebusannya sempurna untuk kita. Tidak perlu diragukan lagi. Kita sebagai milik Tuhan, memiliki segala perjanjian yang ada, termasuk dalam perjamuan ini. Dengarkan apa dikatakan firman Tuhan sebelum kita minum. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita akan sama-sama minum dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua Bapak Ibu dan Saudara berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa, untuk saat yang indah,
Kami boleh menikmati kehadiran-Mu, kami boleh menikmati lawatan-Mu, kami boleh menikmati kuasa-Mu, kami boleh menikmati, oh Tuhan, keajaiban kasih-Mu yang sempurna, yang melawat setiap umat-Mu, yang beribadah, yang bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, yang menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya apa yang Engkau janjikan boleh menjadi pengalaman daripada setiap anak-anak-Mu yang makan dan minum akan perjamuan ini dengan iman mereka. Jadilah sebagaimana iman mereka. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang beban berat diangkat beban beratnya, bahkan yang terbelenggu dosa dilepaskan. Dan mereka pulang, mereka kembali, mereka menikmati segala keseharian mereka dengan sukacita dan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk saat ini, dan kami percaya Tuhan, lewat ibadah kami pada pagi hari ini, arti daripada kematian dan kebangkitan Tuhan sebentar pada hari Minggu kami rayakan, itu sungguh-sungguh menjadi sangat berarti di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu dan kacau ini, di mana kejahatan makin bertambah-tambah. Tuhan, kami tahu dan percaya kami ada di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami tahu dan percaya kami ada dalam naungan-Mu Tuhan, naungan daripada Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sudah jadi milik-Mu. Bapa, hamba berdoa jangan sampai ada di antara umat-Mu, anak-anak-Mu yang pagi hari atau siapapun yang mengikuti perjamuan ini atau ibadah ini, Tuhan berkati mereka. Jangan lewatkan mereka Tuhan, dari yang paling kecil sampai orang yang paling dewasa tua. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, kami berdoa supaya pada peringatan nanti juga pada hari Paskah, hari Minggu, kiranya Tuhan juga melawat akan umat-Mu dengan kekuatan dan kuasa-Mu lewat puji-pujian ucapan syukur kami, karena Engkau Tuhan yang sudah menebus kami, yang sudah mati bahkan bangkit kembali naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Bapa, untuk datang kedua kali pada waktu yang tidak lama lagi. Tuhan, kami boleh menanti dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami boleh setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan juga menyertai setiap kegiatan daripada anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan juga menolong mereka dalam keseharian mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan mereka, dalam kegiatan rumah tangga mereka. Berkati mereka semua Tuhan, berkat-berkat sorgawi yang tidak ternilai dan tidak bisa dibandingkan dengan berkat dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan doa kami. Kami juga berdoa untuk semua, oh Tuhan, jajaran pemerintahan dari pusat sampai dengan daerah, dari Bapak Presiden Jokowi dengan wakil, dengan para menteri kabinet, bahkan DPR, MPR, dan daripada pusat sampai dengan daerah. Kiranya Tuhan akan menolong setiap pejabat itu untuk mempunyai hati yang takut akan Tuhan, dan hikmat daripada Tuhan menyertai mereka, sehingga bangsa dan negara kami boleh terus maju di tengah-tengah kesulitan dan tantangan yang ada. Tapi kami juga berdoa Tuhan, untuk seberapa banyak daripada mereka-mereka, oh Tuhan, yang berusaha atau mengganggu akan pembangunan Indonesia ini, atau mengacaukan keadaan Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan untuk para teroris. Tuhan, Engkau ampuni mereka, karena mereka sesungguhnya tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan. Mereka dikuasai oleh kuasa-kuasa yang tidak mereka sadari. Oh Tuhan, kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kasihani mereka dan ampuni mereka Tuhan, bahwa mereka mengenal Engkau, sehingga mereka menjadi warga negara bangsa ini yang mempunyai hati nurani yang baik, dan bahkan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, beri hikmat akal budi pada aparat keamanan untuk menangani semua jenis kejahatan yang terjadi, dan kami percaya kuasa Tuhan menyertai mereka semua. Demikian pula Tuhan, kami serahkan sekali lagi seluruh kegiatan jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini dalam perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus.
Kami sungguh bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Kemuliaan, pujian, hormat hanyalah bagi-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami percaya berkat-Mu juga tercurah kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Mari jemaat kasih Tuhan, tadahkan kedua belah tangan-Mu dan terimalah akan berkat Tuhan. Kasih sayang daripada Bapa di sorga, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, ada pengumuman bahwa hari Minggu kita akan ibadah Jum, dan di saat itu kita akan sama-sama merayakan ibadah Paskah, kebangkitan dan kemenangan Tuhan. Sampai berjumpa pada hari Minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.